warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bisa bertemu kembali dengan tim SKM TV Sejarah Kebudayaan Misteri. Alhamdulillah, kali ini saya akan menguak tentang rumah Belanda di daerah Pasir Bokor ya. Daerah Pasir Bokor di Kertahayu. Tepatnya kecamatannya di Kecamatan Pamarican dan Kabupaten Ciamis. Tidak lupa sekarang saya bersama Bapak siapa di sini, Pak? Dede. Dengan Pak Dede. Beliau adalah salah satu orang yang bersangkutan dengan adanya rumah Belanda ini. Dan tidak lupa dengan mediator kami yaitu Kiawol. Sekarang saya akan mencoba mewawancara sedikit untuk pembukaan tentang rumah Belanda yang akan kami uap. Mungkin Pak Dede bisa menceritakan sedikit tentang rumah Belanda ini, Pak. Ya, dulu waktu kakek saya ke sini. Kalau misalkan bahasa Sunda juga nggak apa-apa, Pak. Kalau misalkan bahasa Indonesia susah, Sunda juga nggak apa-apa. Dulu waktu kakek saya ke sini udah ada rumah ini. Tahun enggak hafal tahunnya. Cuman pas kesini udah ada rumah ini. Katanya rumah ini, kata orang-orang ini sangat angker dan banyak dibilang banyak yang harta karunnya. Ini dulu penghuninya emang orang Belanda atau gimana, Pak? Dulunya orang Belanda. Orang Belanda. Dulunya orang Belanda. Cuman pas waktu itu dikasih sama ini, sama kakek. Oh, sama kakek. Ya. Terus dulu orang Belanda, terus dikasih sama kakeknya Bapak gitu. Iya. Oh, iya. Dengar-dengar di sini cerita itu banyak yang mistis. Apakah betul di sini emang kayak gitu, Pak? Seperti itu. Emang iya. Katanya banyak orang yang cerita suka nemu, katanya ada di sini. Dan juga apa bener, Pak, di sini itu banyak sih orang-orang yang datang gitu yang cari harta karun atau cari benda-benda pusaka ke tempat ini. Iya benar. Benar. Banyak. Bapak tahu nggak itu orang-orang yang kesini itu dari mana saja, Pak? Dulu dari Jawa Timur, dari Jakarta juga ada. Kebanyakannya orang-orang sini aja. Ya. Terus ada nggak sih, Pak, salah satu atau warga di sekitar yang apa ya namanya istilahnya ada penampakan sini, terlihat penampakan? Ada sih. Ada. Cuma katanya itu ada yang jenis perempuan sama laki-laki. Dan dulu juga saya pernah dengar, Pak, di sini katanya itu pernah ada ini yang dari Demak katanya ke sini itu, dari Demak jauh-jauh ke sini cuma ambil barang mau nyembuhin orang, tapi ambil barangnya dari sini. Benar nggak, Pak, itu? Iya katanya begitu. Ambil barang dari sini buat nyembuhin orang. Jadi di sini tuh memang masih banyak, Pak, yang mungkin barang-barang pusaka gitu, Pak, ya. Iya. Ya mungkin seputar itu yang akan kami tanyakan terlebih dahulu. Selengkapnya akan kami ungkap nanti malam dalam perwujudan mediator. Akan kami coba ungkap sejarahnya, apa-apa yang di sini, apa aja sejarahnya gimana, biar nanti jelasnya itu seperti apa, sejarah sebetulnya itu seperti apa. Mudah-mudahan semuanya terkuak dan mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman dalam mencari sejarah. Dan mudah-mudahan saya minta doanya kepada kalian, tim kami itu tidak ada halangan apapun, tidak terkena apapun, gangguan apapun. Mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iyalah. Happy di mana? Happy. Karena komik sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Bisa ngomong, bisa ngobrol. Bukan itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini juga. Mengene yang bersejarah. Sejarah ki sinau mah Belanda ki. Pengen ngerti sejarahnya. Aku pengen golek sejarah sing anak-anak umat Belanda ki. Bisa cerita ora? Sejarahnya iki kepriwe nang kene? Bisa cerita? Oke. Bisa cerita orang. Kira tempatnya nang di. Tempat. Aku pengen balik informasi sih nang ini. Tempat sejarah nang ini. Ngerti ora? Ya nang ini rumah Belanda ki ditempatin nang sawah. Ya, ngerti ora? Ngobrol ngabora. Tungganing konek wis ana sejarah. Kita ngobrol dikit. Pangan gue, ngobrol. Nyong pengen ngerti sejarah sinang kene. Gimana kene tempat apa? Nyolok uangnya. Nyolok uangnya. Dan itu semua masih kurang. Kau ngobrol dikit. Ngobrol ke. Sapa jenengane nggih. Ya. Karo sapa? Karo sapa? Karena apa nih lagi batire bae. Wis ngobrol bae sok ora usah nyeluke. Wis menang apa menang, harus mau mlaku. Bisa ngobrol ora? Makanya balik baik. Nek arep nyeluk batire, kon ngobrol batire. Nek ora ngobrol iso rasa mlebu. Aku pengen golek sejarah nang kene, pengen ngerti sejarah umat Belanda nang kene. Arep orang ganggu jenengan. Monggo jenengan aktivitas. Mong kula pengen ngerti nang kene sejarahe. Lunga sing ngene. Hah?
Sok cerita dhisik. Niku sinten niku kancane sing mlebu? Hah? Niku sinten kancane sing mlebu? Kancane jenengan? Nek kancane jenengan mlebu, sok kon ngobrol. Aja pada meneng wae kayak gue. Sok kancane kon ngobrol. Jenengan tempatnya nang ndi? Ya. Nang kono nang mburi. Kimen nang kene sinempati wong Belanda apa wong Indonesia? Ya. Jenengan ngerti ora? Jaluk wangian. Apa njaluk wangian wae? Jenengan kene bener ora akeh wong sing mengene ngolet. Juga. Nek wong sing mengene niate ora bener kepriwe? Bakal cilaka. Ganggu. Oh, ganggu. Lah nek niate apik priwe? Nek niate apik priwe diganggu apa ora? Hah? Apa arep njaluk tarung? Nyong bebeh. Nyong kurpen golet dietok sejarah. Sok ngobrol. Arep ngobrol bae-bae wis. Sok ngobrol. Bener ora nang kene mian anak wong Demak mengene nyelang pusaka nambani wong. Aku kurang Inggris secara orang musik. Ini nang kene ana wong ngedok tanah bener orang ngeliat dia harta karun. Bener ora? Ceritakan warga kayak gue. Ora bakal ono sing bisa. Aku mengene orang niat golek gue. Aku mengene golek sejarah. Apa pengen apa? Aku ora pengen apa-apa, aku pengen sejarah. Nah, kene jenengan pirang tahun? Ya. Pirang tahun nang kene? Aku merasa keganggu. Yang diganggu yang apunten. Aku nak kene kurpain sejarah, harap orang ganggu, kurpain komunikasi. Mati lah, suka. Nanti pajak beneran gue ya. Ini masuk. Allah. Nyong bebe ngajak ikut-ikut nang kene. Nyong pengen belajar sejarah. Neributi melas awake mediatore. Patire kon ngobrol.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wis kayak mau orang ganggu wis. Kayak wis orang ganggu. Kita dari mana ganggu? Tidak tahu. Udah berapa lama nih? Udah di sini. Tangkis tengah dan berapa lama anda di sini? Kita bicara. Assalamualaikum. Ini salah satu mediator kami. Dia ini kerasukan bukan salah satu makhluk yang di sini, namun dia itu punya dia sendiri karena dia tadi melawan. Mungkin dia tidak terima karena melawan ke kru. Ya dia secara tidak langsung tidak terima karena tadi melawan. Assalamualaikum. 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 Bisa ngobrol? Nang apa nangis? Ya. Nang apa nangis? Nang apa nangis? Ngobrol sok. Ngobrol menyat ngobrol. Sok salaman sana, sok ngobrol. Nang ini simpen. Sikile lara. Oh, dikencang bok. Sikile dikencang. Dirantai. Ye. Ini nang kene bekas zaman apa gitu? Kok sikile bisa dirantai nang apa? Bisa cerita? Ceritane nang apa? Sikile bisa dirantai. Aku nang kene pengen sejarah. Nang apa ki sikile bisa dirantai? Nang apa ki sikile dirantai? Sejarahnya kepriwe ya? Sejarahnya nang apa? Ganti karo sapa ki bisa ngobrol loh kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa ngobrol ora? Tahan ngene. Birit. Mana bae? Rasa ngene. Balik. Melas. Balik bae melas awakmu dia balik. Balik. Sok balik. Balik mana balik? Arep balik ora? Balik we. Melas awak mediatore. Balik. Balik we ya. Sok balik we. Balik we. Tahan. Siap. Wah. Masih pikir. Harus.
Sok mun pada narik video wae minggat itu. Video wae narik na video. Karunya media termasuk video wae. Negara kuat beli ya. Beli negara kuat.
Matukan itu. Tahan buri. Assalamualaikum. Ini kali sintang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Oke. Oke. Dengan siapa ini? Eyang. Eyang. Ya Biputu. Iya, rencangan hoyong terang. Kisah rumah Belanda. Eyang terang. Eyang terang. Upami terang sok cerita ke. Abi putuh hoyong terang. Sing dijaga tempat. Yang dijaga. Sing bisa ngurmat imah ieu. Cerita-ceritana kumaha. Sieun nu datang teh. Iya. Niatna teh beuna. Iya mah niatna leres ya. Hoyong terang cerita nungku. Assalamualaikum. Celing-celing. Assalamualaikum. Kayak naon wae di dia gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hirup sing balanar. Hirup sing balanar. Dia sing benar. Nah, hirup sing benar. Kayak naon wae di dia teh. Tapi yang terang upami seueur. Seueur. Naon wae kami ku abi dijaga. Ayang. Ayam mas. Ayam emas. Oh, ayam emas di dia. Emas sarang naon? Ada kuncung. Kuncung. Ajang saha eta teh? Engke waktu ngayang saya. Engke waktuna. Bakal terang nyeliran ke. Oh, bakal terang nyalira. Sing saya bisa berakali ke mau mantap. Benang. Iya mah sana saya ngaboro nu kitu. Hoyong terang cerita na unggul. Titimbang saya. Hirup sing balanar tau ninggalkan sholat. Etet kabeh. Anu dieu. Masuk meninggalkan 5 waktu.
Eyang keur datang ka dia tahun sabaraha Eyang? Tos lami tahun sabaraha? Ribuan. Di dia kudu kumaha heula mun bade ka dieu teh? Salam. Upami bade ka dieu teh kudu salam heula gitu. Iya, moal. Itu aya niat goreng abdi dia sareng rencangan. Hayong terang bungkus silsilahna. Amping. Turun! Turun kami! Iya teh sareng sahanya. Sareng sahanya teh. Oh, penunggu di dia. Assalamualaikum. Bisa bicara, bisa ngobrol, bisa ngobrol. Nyai nang apa nangis? Nang apa nangis? Assalamualaikum. 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 Kita sarang misalnya anu penunggu hari ini dia entos lami tak kan entos lami kira-kira sabar tahun Arek masih mau naon, Mas? Arek masih mau naon, Mas? wade mam kelanya ingatin di我要这个，我在这高兴。我这个到底要这个。我这个给我第一个打这个老头，还是我这个这种，我该被告的该被，我这种，我就要走。我也走。
Nasi mau tuh ya. Mandarin, Itu nasi mau Mandarin, Mandarin. Belanda sih. Belanda. Yo Mandarin. Google. Do you speak English? You can speak English. Do you speak English? Di sini, tempat di sini. Kong. Keris. Oh, keris. Ada di sini keris kayak gini. Keris. Di sini. Sana. Ini keris. Oh, tumbak. 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 Speed. Kujang. Kujang daun. Ujang ya, gambar ujang. Kujang daun. Mulai. Oke, isyaratnya kan apa ya? Isyaratnya itu di tanah itu. Pistol. Apa? Pistol. 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 Gini. Pistol. Pistol. Iya, tuh. Pistol. Keris. Kujang. Tarik atau kong. Aki narik kan, aman man di sini. Aki narik kan. Ketua situ. Minum. Air. Assalamualaikum. Kami kesini nggak ganggu, cuma mau informasi. Ini sama siapa ini? Ini kembang.
Ini Kembang di mana tinggalnya? Ya, gimana ngerti ya? Saya di sini. Kayak di sini. Udah berapa ratus tahun di sini? Udah lama. Udah berapa ratus tahun? Udah lama banget. Sama siapa saja ke sini? Saya bawa Belanda. Dibawa oleh Belanda. Terus diapain? Saya dijadikan penari di sini. Oh, jadi penari di sini. Terus diapain lagi? Saya cuma jadi penari. Cuma jadi penari. Nek niate apik, Ada apa aja di sini? nek niate apik juga diganggu apa ora? Banyak. Hah? Bisa diceritakan? Apa arep jaluk tarung? Bukan hak kamu. Kalau diceritakan ada yang marah ya? Emang sama takut sama siapa? Oh, sama yang di situ. Ngobrol baik-baik. Ada yang mau disampaikan enggak? Ngobrol. Bener ora nang kene men anak wong Demak mengene nyelang pusaka nambani wong gitu. Ada yang mau disampaikan enggak? Kami di sini mau tahu informasi. Katanya di sini kan rumah Belanda, sejarahnya gimana? Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma dijadikan penari dulu. Oh, jadikan penari. Yang tahu informasi tentang ini siapa? Tidak emang saya. Ada penitunya. Namanya siapa? Gimana? Saya pernah menyebutkan. Oh, tidak mau menyebutkan. Suruh masuk aja ya. Tuh, kamu. Kon masuk aja terakhir kamu ya. Sok. Sok, sok, sok. Aku ora pengen apa-apa, aku pengen sejarah. Bisa enggak? Nah, kene jenengan pirang tahun? Suruh masuk aja enggak apa-apa. Pirang tahun nang kene? Saya tidak bisa sendiri. Nang kene pengen komunikasi. Keluar ya. Ya, keluar. Assalamualaikum. 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 Kita harus apa sih ya? Tidak perlu tahu. Kami ingin tahu bagaimana sejarahnya di sini tentang rumah Belanda yang ada di sini. Bisa diceritakan? Untuk informasi aja. Ya nggak apa-apa-ngapain. Bisa diceritakan? Kami ingin menguak sejarahnya di sini, bagaimana asal usulnya di sini. Kami nggak ngapa-ngapain.
Sudah berapa lama di sini? Kira-kira berapa ratus tahun? Ya, kira-kira berapa ratus tahun? Kira-kira berapa ratus tahun? Ya. Apa yang ada Anda takut? Tidak. Coba ceritakan. Kamu bentuknya seperti apa? Bisa berubah. Berarti kamu jenis siluman ya? Iya. Dari mana dia? Tidak tahu. Jenis siluman apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah melaksanakan penelusuran peninggalan bekas rumah Belanda dengan lancar, walaupun ada sedikit kendala, ada sedikit masalah, namun bisa kita selesaikan, bisa kita handle dengan aman, dengan baik, dan juga kita bisa pulang dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sekarang saya dan rekan-rekan sudah bisa mengambil kesimpulan apa cerita dari rumah Belanda tersebut, apa sejarah rumah Belanda tersebut, dan apa-apa yang ada di rumah Belanda tersebut. Mungkin sedikit cerita tentang rumah Belanda tersebut akan saya ceritakan dengan apa yang kemarin saya dapatkan informasi dari warga sekitar, dari keturunannya juga kemarin ikut wawancara, yaitu Pak Dede. Beliau adalah salah satu cucu dari Eyang Kartasasmita ya. Iya. Dari Eyang Kartasasmita. Cerita awal itu dulu memang rumah tersebut itu rumahnya kolonel-kolonel Belanda yang berada di tengah hutan. Dulu tempatnya itu di situ mungkin ada tempat hiburan juga, buat tempat-tempat minum dan sebagainya. Karena di situ juga ada penari, terus ada orang-orang pembantaian. Dan setelah orang Belanda tersebut meninggalkan rumah Belanda tersebut, dulu waktu pada zaman masih penjajahan tahun 1000-an, ada seorang orang ternama di sekitar situ lagi dikejar-kejar oleh seorang Belanda, lalu bersembunyi di tempat Belanda tersebut yang sudah kosong, ditinggalkan. Lalu si orang tersebut, yaitu Eyang Kartasasmita, yang dikejar-kejar oleh kolonel Belanda, bersembunyilah di rumah Belanda tersebut hingga dia menempati tempat rumah Belanda tersebut. Eyang Kartasasmita itu adalah orang-orang yang tersohor, orang ternama di kalangan masyarakatnya. Dia itu sifatnya sangat baik, sangat mulia. Dia juga beragama Islam. Sedikit cerita tentang Eyang Kartasasmita. Dulu itu sekelilingnya di rumah Belanda tersebut memang banyak kekayaan alam maupun kekayaan harta lainnya di rumah Belanda tersebut itu masih ada ketika Eyang Kartasasmita itu menempati rumah Belanda tersebut. Suatu ketika ada seorang warga yang mengambil salah satu kekayaan alam di sekitar rumah Belanda tersebut. Namun tanggapan Eyang Kartasasmita itu sangatlah mulia, sangat baik, tidak tidak menegur orang tersebut,
yang mengambil harta kekayaan di sekitar rumah Belanda tersebut. Karena Eyang Kartasasmita itu sifatnya sangat mulia. Dia bilang, silahkan Anda ambil, itu bukan milik saya, itu hanya titipan Allah, dan ketika Anda mengambil itu sedang dititipkan oleh Allah kepada saya, namun oleh Anda itu diambil, berarti itu sudah bukan milik saya. Sungguh mulia sifat Eyang Kartasasmita itu. Dia itu orang panutan di sekitar tempat rumah Belanda tersebut ketika dia sudah lama bertempatan di rumah tersebut, bertempatan peninggalan rumah Belanda tersebut. Dulu di rumah Belanda tersebut itu sangat banyak cerita-cerita yang menarik ketika kehidupan Belanda itu sedang berjalan. Ketika orang Belanda sudah hilang, lalu ditempati oleh Eyang, hiduplah di situ keluarga Eyang Kartasasmita. Sudah lama Eyang Kartasasmita itu hidup di rumah Belanda tersebut. Lalu ia menugaskan salah satu pembantunya untuk mengubur harta kekayaan yang berada dalam rumah Belanda tersebut. Mungkin harta kekayaan tersebut adalah emas salah satunya, dan lain sebagainya. Itu ada barang-barang kuncung, ada juga kujang, banyak. Ketika sudah lama ditinggalkan, sampai sekarang belum ada berani yang menempati rumah tersebut, karena terkenal dengan hal-hal mistisnya, hal gaibnya. Kan sejarahnya itu dulu sangat sangat menarik. Mungkin banyak pembantaian di tempat tersebut oleh orang-orang Belanda, dan mungkin akan diceritakan lebih lengkap lagi oleh Kasno ketika kami tim sedang mediumisasi, sedang mencari sejarah. Mungkin akan diceritakan apa sih yang kemarin masuk dalam tubuh mediator, itu makhluk apa aja. Ya bahasa Jawa ya. Ya, Jawa juga nggak apa-apa. Iya. Sim pertama masuk makhluk jin. Terus lorone masuk jin. Ping telune Gandharwa. Ya. Sing kang gunung kae anak buta ijo. Terus company sing istilah sejarah mungkin company sing makinan kono company. Ya memang sih ketika kita sedang melakukan mediumisasi, ada salah satu company yang masuk ke dalam tubuh mediator, dan dia juga bahasanya bahasa Belanda dulu, jadi kami kru tidak mengerti bahasanya. Terus selanjutnya maning kang ya kunti tapi segala ya rapat masuk ke mampu maning kang penari ya. Nah itu yang penari, kita bisa menyimpulkan bahwa dulunya di rumah Belanda tersebut sebelum Eyang Kartasasmita itu menempati, bisa pula itu adalah tempat persembunyian Belanda, tempat hiburan orang-orang Belanda. Karena ketika sedang menanyakan makhluk penari tersebut, kisahnya dia itu hanyalah sebuah orang penari, sebuah hiburan di tempat Belanda tersebut. Lalu ada juga itu makhluk semacam apa sih ya? Dirantai kayak Ya, yang dirantai itu ada makhluk yang masuk ke mediator, namun itu kakinya dirantai. Nah,
mungkin kan kita bisa ambil kesimpulannya pada makhluk tersebut memang benar di tempat tersebut itu adalah tempat-tempat pembantaian juga, tempat perbudakan di rumah Belanda tersebut. Pada saat mediumisasi, tim juga mengalami sedikit kendala ketika ada saat makhluk masuk ke tubuh mediator itu ingin mengambil barang di rumah Belanda tersebut, peninggalan-peninggalan Belanda tersebut. Yang diambil itu adalah sebuah kujang. Memang di situ banyak barang-barang, banyak harta karun, ada barang kujang, ada keris, ada pistol, pedang, memang di situ banyak. Pada saat makhluk tersebut mengambil kujang, mengambil barang, itu tidak kuat makhluk tersebut berkelahi dengan hodam barang tersebut, dan pada akhirnya dia kalah, tumbang, lalu ganti makhluk lagi ke tubuh mediator. Lalu yang masuk itu kolonel Belanda, dan ketika kolonel Belanda masuk itu tangan mediator itu mendapat serangan, tidak terluka tapi berdarah. Kalau kita pikirkan secara logika itu sangatlah susah, tidak luka tapi berdarah. Nah, itu berdarah itu karena serangan hodam dari barang tersebut yang mau diambil, yang mau ditarik, yang mau diwujudkan, tidak terima, lalu menyerang ke tangan mediator hingga akhirnya berdarah. Dan darah tersebut itu lalu dia kasihkan kepada hodam-hodam, benda pusaka yang ada di sekeliling sekitar rumah Belanda tersebut. Dan akhirnya pun mediator sangatlah susah untuk kita netralisirkan karena tangannya terluka, jari manisnya terutama itu yang kena serangan, itulah sangat susah kita netralisirkan. Sudah kita netralisirkan, namun masuk kembali sudah beberapa kali, hingga kita pulang pun masih diserang kita di rumah. Memang ini penelusuran kali ini di rumah Belanda sangat menantang menurut saya, beda dengan yang sebelumnya ya. Ya sebelumnya itulah mungkin biasa, mungkin yang sekarang itu luar biasa. Tapi mungkin nggak kapokan. Nah, ya. Alhamdulillah mungkin tim tidak ada yang ditakuti, karena apapun yang kita takuti itu, yang lebih kita takuti adalah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita sedikit lagi, di rumah Belanda tersebut itu memang sangat banyak harta karunnya maupun benda-benda pusaka. Ketika Eyang Kartasasmita itu masuk ke dalam tubuh mediator, dia berpesan, jagalah rumah Belanda ini, jagalah tempat ini, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dan ketika sang cucunya menanyakan ada apa ajakah yang di sini, yang ditinggalkan di rumah Belanda ini, dia itu menjawab ada emas, ada kuncung. Lalu dia bertanya lagi, untuk siapakah itu? Dia bilang, yang Kartasasmita menjelaskan, nanti juga akan tahu sendiri. Siapapun yang mencoba menariknya, dia tidak akan pernah bisa. Dulu juga diceritakan, di situ ada orang Jawa Timur, ada orang Demak, jauh-jauh Demak ke daerah Jawa Barat, khususnya di daerah Kertayu, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pamarican. Jauh dari Demak ke Ciamis itu cuma ingin mengambil barang, meminjam barang yang ada di rumah Belanda tersebut untuk menyembuhkan orang stres di Demak. Dan alhamdulillah sembuh. Dan ketika
si pasien sembuh, dengan sendirinya benda tersebut, pusaka tersebut kembali lagi ke rumah Belanda tersebut. Memang sangat banyak benda-benda pusaka di rumah Belanda tersebut, namun barang siapa yang ingin memilikinya tidak akan bisa memilikinya, walau alam. Mungkin ada yang bisa, tapi ya entah siapa itu, saya nggak tahu, karena diceritakan oleh Eyang Kartasasmita itu hanya untuk keluarganya. Mungkin tidak sekarang akan diberikannya, mungkin nanti entah kapan dia akan tahu sendiri untuk siapa-siapanya. Mungkin hanya itu kesimpulan dari cerita rumah Belanda tersebut. Kami mohon maaf dari tim SKM TV bila salah kata atau salah apa, karena kami masih pemula, bicaranya pun masih susah, bicara nasional Indonesia itu masih susah, karena kami itu asli ngapak Jawa ya. Mungkin bagi Anda orang-orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib atau apapun, silahkan kalian ikut sendiri, ikut terjun sendiri pada kegiatan pembuatan video kami. Kontak ada di deskripsi jika kalian ingin ikut, jika kalian tidak percaya. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa dukung channel kami. Silahkan komen, mau positif maupun yang negatif silahkan kalian. Itulah tanggapan kalian, bukan tanggapan kami. Kami hanya pembuat video, kami hanya ingin mencari sejarah-sejarah, namun melalui hal-hal goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis. Buat kalian barangkali rumahnya pengen dikirim